kitabnya Riyadhus Shalihin. Melanjutkan itu babul bi muhafazati ala sunnati. Selanjutnya itu di hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah Subhanahu wa taala di dalam kita ibadah tujuan kita pengen masuk surga, betul apa kan? Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, tujuan kita pengen masuk surga. Gak ada lagi hari sekalian. Perjuangan yang kita kerjakan di alam dunia, perjuangan capeknya kita, lelahnya kita, kalau kita ikhlas ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan pahala. Pahala yang banyak menjadikan kita mudah masuk ke dalam surga. Umat Nabi Muhammad jamin semuanya masuk ke dalam surga. Cuma permasalahannya itu masuk surganya itu kita duluan apa buncit, tadi sekalian buncit. Kita kalau nonton bola aja pengennya di depan, dekat sama pemain VIP. Kita kalau undangan aja pengennya undangannya spesial istimewa. Pasti dong kita surga juga kepengennya juga jadi umat Nabi Muhammad yang spesial. Kalau istimewa mungkin para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para tabi'in, mereka orang-orang istimewa. Kalau kita yang mah masuk surga aja dah, hadirin sekalian. Kita nggak suruh tuh macam-macam dah. Yang penting ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah, bersama keluarga yang aku cintai ya Allah, bersama kedua orang tuaku yang aku sayangin. Masukkan aku bersama mereka ke dalam surgamu ya Allah, dalam iman, dalam Islam, dalam aku taat kepadamu ya Allah. Itu kita Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang sekarang ini pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah. Pengen masuk surga, kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya tisabaul ya rabbal alamin. Kalau doa itu cakep benar doanya. Cuma itu sholatnya males. Gak mau ke masjid, gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau taklim, gak mau dekat sama ulama, gak mau dekat sama guru. Tapi kalau doa pengen masuk surga, kira-kira kayak begini masuk surga apa enggak hari sekalian? Surga ini kita raih dengan perbuatan amal, bukan dengan doa. Kita doa melulu, kalau kita nggak sholat susah masuk surganya. Ya, sholat diiringi dengan doa dan ikhtiar, baru tuh kita gampang dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kita jangan sekali-kali kita ngecewain Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kita ini merendahkan Nabi Muhammad. Kalau kita ngecewain Nabi Muhammad, ngerendahin Nabi Muhammad, nanti Nabi buang muka sama kita. Kita aja teman-teman, kalau teman kita buang muka, kira-kira enak apa enggak? Berarti teman kita seneng apa gede sama kita kalau kita buang muka? Teman kita ini buang muka sama kita. Kita rawat di buang muka. Teman kita seneng apa gede sama kita? Gede. Kalau kita punya teman gede, kira-kira diminta tolong, dikasih tolong ada apa enggak? Orang gede sama kita nggak bakal kita ditolongin, disyukurin iya hadirin sekalian tuh. Makanya kita ini berkahnya pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka diriwayatkan Nabi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu dari Abu Hurairah. Siapa nih Abu Hurairah? Beliau ada sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Sampai Abu Hurairah pengen tahu kehidupannya Nabi dalam rumahnya Nabi. Sampai dia itu boleh dikatakan itu berlama-lama di emperan rumahnya Nabi Muhammad. Pengen tahu Nabi Muhammad itu kayak apa, suaranya gimana kalau di rumah, kasar apa lembut. Tuh, Abu Hurairah ada anu. Kenapa Nabi kalau di dalam rumah sahabat nggak masuk, sahabat di luar. Yang meriwayatkannya yaitu istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Ya banyak istri-istri Nabi yang meriwayatkan tatkala Nabi berada di dalam rumah. Tapi sahabat pengen tahu juga kan sekalian.
Makanya nanti kalau udah keluar rumah, sahabat buru-buru tuh. Nabi keluar rumah kayak apaan, bajunya pakai baju apaan, wanginya kayak apaan, langkahnya gimana, kepalanya lempeng, apa nunduk, apa nengok kanan, nengok kiri. Jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan tuh. Kita alhamdulillah. Kita tinggal duduk doang ngaji, dengerin, ya kan? Gak mau kita hadiskan kepada sahabat yang perjuangannya luar biasa. Dia harus nyatet, dia harus ngapal, dia harus ini segala macam. Nah kita ini tinggal duduk doang, dengerin, duduk, dapat ilmu, pulang bawa keberkahan. Gak paham, dapat keberkahan, ilmunya masuk dalam jiwa kita. Masih gak mau juga hati sekalian. Jadi kira-kira orang kayak begini rugi apa beruntung sekalian? Rugi apa beruntung? Kalau kita bagian daripada orang yang begitu, kira-kira kita termasuk orang rugi apa orang beruntung? Wamin kaum yang khasirin, orang-orang kaum yang rugi, orang yang rugi dunianya, orang yang nggak mau ibadah kepada Allah. Rugi luar biasa. Biar dia kaya, dia hebat, jabatannya hebat, tapi kalau dia nggak mau ibadah, itulah orang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak punya apa-apa, hidupnya susah, makan kekurangan. Tapi kalau dia ibadah, itulah orang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau nyari untung di dunia apa di akhirat? Dua-duanya kita kepengen, dunia juga beruntung, akhirat kita untung, selamat. Jangan cuma di dunia doang kita bisa makan, bisa minum, tidur enak, tapi akhirat kebelangsak. Buat apaan? Kita kejar dua-duanya, biarinlah kita di dunia, yang penting hidup ala kadarnya, makan ala adanya, tidur seadanya. Yang penting di akhirat kita selamat. Biarin kita di dunia nggak bisa tidur pakai AC, biarin di dunia nggak bisa tidur di kasur yang empuk, biarin di dunia kita makannya makan ayamnya setahun sekali, makan daging setahun sekali, misalkan. Biarin, nggak apa-apa. Nanti di akhirat di sorga semuanya Allah kasih buat kita. Dikasih sama Allah rumah yang mewah, tempat yang enak, bidadari yang luar biasa, makanan yang kalau kita kan makanan di dunia kan karena lapar kita makan. Kalau kita udah kenyang, makan gak kira-kira? Gak makan. Beda dengan makanan surga itu bukan karena kita lapar, lezat. Kalau makan yang surga cuma enak doang, gak ada yang makan makanan surga. Lezat dan luar biasa. Jadi makanan pertama enak, yang kedua lebih enak lagi, yang ketiga lebih enak lagi ada sekalian. Kalau kita di dunia nemuin kayak begitu, gak mau berhenti kita makan ada sekalian, benar gak? Di dunia kita makan pakai jengkol aja bisa 3 piring, apalagi yang begitu ada sekalian. Lezatnya luar biasa. Ya mudah-mudahan kita hadir, semoga Allah berikan dunia yang bagus semuanya sekalian ya, akhirat juga yang bagus. Selain itu, apa kata Rasulullah Qala? Kalau mati arhojana ilaman apa kata Nabi, semua umatku ini masuk ke dalam surga, semuanya masuk ke dalam surga. Yang penting dia punya iman, yang penting dia jaga Islamnya, masuk ke dalam surga. Surga itu kan tingkatannya, surga pertama, kedua, tingkat 7. Tuh surga, pintu surga ada banyak, pintu surga hadirin sekalian tuh. Makanya kita ini kalau kita pengen meraih selamat dunia, ngaji jangan ditinggalin, nuntut ilmu jangan bosan, jangan merasa kita udah pinter, udah ngerti, udah paham. Jangan merasa kita capek nuntut ilmu. Jadikan nuntut ilmu kayak orang lapar. Jadi kalau ada ilmu tuh pokoknya mau datang aja gitu sekalian. Jadi kayak begitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan orang yang begini batinnya sehat dari sekalian. Jangan kita cuma tauhidnya doang, badan sehat tapi batin kita sakit. Jangan. Jangan, karena kita butuh makanan. Ini kan buat jasmani kita nih. Makan, kita makan nasi buat jasmani biar kuat kerja, buat kuat dagang, kuat naik motor. Tapi kalau hati kita nggak isi dengan makan makanan, yaitu makan makanan apa nih? Ilmu. Makan makanan yang boleh menenteramkan hati kita, ngademin hati kita, gelisah hati kita hadis sekalian. Berapa banyak orang yang hatinya gelisah hatinya, duitnya banyak gelisah, duit banyak, rumah banyak, semuanya banyak, kebun gede, gelisah hatinya. Kenapa? Tuh hatinya nggak diisi dengan ilmu agama, ilmunya nggak ada, gelisah hatinya, mau mati takut hartanya nanti diambil orang,
takut hartanya nanti dipakai yang bukan-bukan, takut hari sekali mau tidur nggak pulas. Kenapa? Takut mobilnya dicolong orang, takut motornya dicolong orang, nggak pulas tidurnya, goncang jiwanya, goncang jiwanya. Orang kalau hatinya sakit, nggak enak segala-galanya, udah nggak enak, nggak enak, bener nggak? Kalau orang hatinya sakit, dia tuh udah nggak enak, udah nggak bisa menikmati indahnya dunia, nggak bisa, ya. Orang yang hatinya sakit, ya badannya sehat, yang dari pagi sampai malam ketawa melulu, ada sekalian. Dari pagi malam ketawa, ada sekalian. Dia nggak bisa nikmatin aja dunia, ya. Ditanya ke Bogor, dia jawabnya ke Tanjung Priok. Dia jadi jalan-jalan, dia loncat, kan gitu ada sekalian, ya. Suruh naik motor, dia bingung, apaan yang pada sekalian, nggak bisa nikmatin. Yang di depannya dia makan dengan naluri kemanusiaannya dan atas dasar nikmat di dunia. Kita jangan sampai duit banyak ngomong sendirian, kan gitu sekalian, benar nggak? Jangan sekalian tuh. Kila waman ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, siapa nih yang nggak mau masuk surga? Orang pasti mau masuk ke dalam surga, kata Nabi, ya. Qala man ata'ani dakhala jannah, kata Nabi, orang yang taat berarti dia pengen masuk ke dalam surga. Yang taat nih, yang rajin ngaji, sholatnya gak ditinggalin, ya kan, nafsunya dijaga, sedekahnya banyak, lisannya dipelihara, itu berarti dia pengen masuk ke dalam surga, ya. Waman ato'ani faqad aba, kalau orang yang gak mau taat, kerjaannya maksiat melulu, berarti dia memang tidak mau masuk ke dalam surga. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola, musola mau rubuh bodoh amat, masjid mau bocor bodoh amat, nggak peduli dengan majelis-majelis ilmu bodoh amat. Yang penting dia bisa makan, tidur pulas, duit banyak. Ini orang-orang yang seperti ada orang zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah itu pentingin diri sendiri, pentingin diri sendiri, yang penting dia senang, selesai. Orang jahiliyah tuh, dia senang sama anaknya dibikin kesenangan buat dirinya dia. Ada orang jahiliyah kan begitu sekalian. Bahasanya tuh anaknya jadi mini, begitu sekalian. Orang jahiliyah. Gimana nggak jahiliyah zaman jahiliyah? Kalau orang punya anak perempuan, itu nggak langsung dinikahin, diantri dulu 7 orang. Diantri 7 orang, nanti udah lahir yang mirip itu jadi suaminya. Tuh orang jahiliyah. Kalau sekarang kita kan beda, nikahin dulu anak kita, benar nggak? Ya, kalau jadi sifat-sifat yang jahiliyah jangan sampai ada lagi dalam kehidupan kita. Kita buang tuh jauh-jauh. Kenapa? Kita jadi umat Nabi Muhammad udah. Kita jadi umat yang terbaik, ya kan? Umat yang terbaik, umat yang dicintai sama Nabi, yang dikangenin sama Nabi, yang rindu sama Nabi, yang Nabi cintanya luar biasa, yang selalu nyebut-nyebut umatnya nih. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang selalu taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang terakhir, bahwasanya ini kita jadi orang Islam ini harus pintar-pintar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita main ibadah-ibadah aja. Kalau ibadah nggak ada ilmunya kan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jangan main ibadah-ibadah aja. Ngaji nggak mau, ini nggak mau, tapi sholatnya rajin. Gimana dia paham masalah sholat? Bagaimana dia paham masalah wudhu? Orang dia nggak tahu ilmunya. Maka jangan kita jadi seseorang yang jahil, ya jahil yang membodohi diri kita. Pengajian di mana-mana, guru banyak, kita masih nggak paham masalah ilmu agama. Apa kita jahil kalau sekalian? Benar nggak? Jahil sama diri kita. Kecuali nggak ada guru, jadi kan pengajian, kita nggak mau hadir, nggak mau ini. Itu baru kita namanya sedang berusaha menjadi guru. Kalau gurunya banyak, majlisnya banyak, kita nggak mau, berarti kita jahil sama diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.